Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut ini adalah soal penilaian harian persamaan garis lurus ya. Kita akan bahas supaya bisa kalian pelajari kembali untuk dijadikan bahan perbaikan. Nah, kita bahas yang pertama soal nomor 1. Perhatikan di sini ada gambar garis lurus. Ditanya gradiennya. Seperti kita ketahui, gradien itu adalah kemiringan garis terhadap bidang datar. Bisa kita hitung dari perbandingan antara jarak vertikal atau yang tegaknya. Jadi kita tarik garis tegak dari satu titik pada garis tersebut terhadap jarak mendatar. Jarak tegak terhadap jarak mendatar. Tegak yang dimaksud itu misalkan gini, kita tarik dari titik yang ada di garis miring ini, tarik ke bawah, tarik tegak lurus ke bawah, dari sini kemudian kita tarik garis mendatar sampai ke titik pada garis miring. Nah, sampai sini. Kita hitung garis tegaknya atau jarak tegaknya ini berarti 6 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak tegaknya 6, kemudian jarak mendatarnya 1, 2, 3. Jarak mendatarnya 3. Dan jangan lupa perhatikan arah. Kuncinya adalah di bagian ujung atas garis. Nah, ujung atas garis ini arahnya kemana nih? Arahnya ke kiri. Berarti kalau mengarah ke kiri, maka gradiennya bertanda negatif. Jadi ini minus 6/3 atau sama dengan negatif 2. Seperti itu. Nah, untuk menghitung jarak tegak itu sebenarnya tidak harus dari titik ini ya, bisa juga kita mengambilnya misalkan dari sini nih. Dari sini sampai ke bawah sini, kemudian dari sini sampai ke sini. Tapi permasalahannya kita kan nggak tahu ini tuh jarak tegaknya berapa satuan, nggak bisa mengira-ngira, oh ini kayaknya 2 gitu. Terus ini dari sini ke sini kira-kira berapa nih, karena kita nggak tahu pasti, tidak ada angka yang pas ini di angka berapa. Jadi ketika menarik 2 garis tegak lurus, ambillah yang sudah terdapat angkanya gitu ya. Ini cara pertama dengan menggunakan konsep perbandingan jarak tegak per jarak mendatar. Ini simple sekali. Tinggal 6/3, kemudian arahnya karena ke kiri berarti negatif. Kalau garisnya mengarah ke kanan berarti positif. Tuh. Cara kedua bisa juga kita pakai konsep rumus gradien delta Y per delta X. Delta Y di sini juga sama, ini konsep untuk garis tegaknya. Berarti kalau delta Y artinya ada selisih nilai Y, Y1 dikurang Y2 per delta X ini berarti X1 dikurang X2. Nah, Y1, Y2, X1, X2 ini yang mana sih? Yaitu dari titik koordinat. Jadi kita tentukan dulu 2 titik koordinatnya. Kita tentukan 2 titik koordinat X1 yang mana, Y1 yang mana, X2-nya yang mana, Y2-nya yang mana. Gitu. Misal kita ambil titik koordinat yang jelas diketahui di sini. Ini ada titik koordinat dibacanya 0,6 dan ada satu titik koordinat lagi yang diketahui di sini. Ini koordinat 3,0. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai titik koordinat X1-nya 0, Y1-nya 6, X2 3, Y2-nya 0. Kemudian dimasukkan ke rumus. M sama dengan delta Y, Y1 dikurang Y2 per delta X, X1 dikurang X2. Masukin angkanya. Y1 6 dikurang 0 per 0 dikurang X2-nya 3. Sama dengan 6 dikurangi 0, 6 per 0 dikurang 3 minus 3. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. 6 dibagi 3, 2. Nah, sama kan hasilnya? Gitu.
Tuh, kalau ibu sih lebih rekomennya ketika sudah disediakan gambar, praktisnya pakai ini aja, tegak per datar. Jangan lupa arah ujung garisnya ini kemana. Kalau ke kiri itu pasti tandanya negatif. Kalau ke kanan positif. Gitu. Jadi kalau rumus ini digunakannya nanti ketika diketahui mencari gradien tetapi tidak diketahui gambarnya, hanya titik koordinatnya saja. Tuh barulah pakai rumus ini. Tapi itu balik lagi kepada kenyamanan kalian. Mau pakai rumus delta Y per delta X silakan, mau pakai konsep jarak tegak per jarak datar pun silakan. Yang penting jangan lupa ini nih tanda min atau plusnya ini. Kalau mau pakai konsep ini, jangan lupa min atau plusnya. Begitu ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Ini Ibu hapus dulu. Nah, untuk soal nomor 2 masih tentang gradien. Sebenarnya sama seperti soal nomor 1. Namun bedanya nomor 2 ini tidak disediakan gambarnya. Hanya diketahui garis melalui titik 4,3 dan 1,9. Kalian bisa saja menggambar dulu. 4,3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, oh 4,3 tuh di sini. Terus 1,-9 kira-kira di sini. Nah kemudian sudah ada 2 titik, digaris lah. Lalu hitung tegak per datar, bisa pakai ini juga. Gitu, tapi kan repot ya kalau harus gambar dulu. Nah, kalau sudah diketahui ada angkanya, kita langsung saja pakai yang rumus. M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Kita masukin angkanya, tapi jangan lupa nih, kasih tanda dulu. Mana yang X1, Y1, mana yang X2, Y2. Supaya tidak tertukar. Yuk masukin ke rumus. Y1 ini ya 3 dikurang Y2 nya minus 9. Tanda pengurangan ini dengan tanda minus ini berbeda. Jadi kalau pengurangan ini sudah bawaan dari rumus. Nah di sini nilai Y2 nya juga kebetulan negatif. Berarti kita tulisnya dalam kurung minus 9 gitu. Kalau ada 2 tanda bertemu itu kita kurungkan. Kemudian per X1-nya 4 dikurang X2 1. Kita selesaikan masing-masing atas dan bawah. Yang atas 3 dikurang minus 9. Min ketemu min jadi plus. 3 tambah 9 12. Per yang bawah 4 dikurang 1 3. Sama dengan, nah kita selesaikan pembagiannya 12 bagi 3 4. Jawabannya D. Lanjut nomor 3. Nomor 3 masih tentang gradien tetapi yang diketahui dalam bentuk persamaan. Gitu. Ibu bahas kembali bahwa persamaan garis lurus itu ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama seperti ini, Y sama dengan MX tambah C. Nah, bentuk yang seperti ini namanya bentuk eksplisit. Sudah pernah kita bahas ya. Ini bentuk eksplisit. Ada lagi yang bentuknya seperti ini. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. C-nya bisa di dalam bisa di luar ya. Yang jelas ini X sama Y-nya menyatu. X sama Y-nya ini menyatu sama-sama ada di sebelah kiri. Nah, bentuk yang seperti ini dinamakan implisit. Bentuk implisit. Untuk bentuk eksplisit itu sudah terlihat gradiennya ditunjukkan dengan huruf M ini nih. Nah, jadi koefisien atau angka yang nempel dengan variabel X itu merupakan gradien. Ini gradiennya. Dengan catatan koefisien Y-nya 1. Ya, koefisien Y-nya 1. Angka di depan Y-nya ini 1. Kalau angka di depan variabel Y-nya ini ada angka selain 1, berarti itu harus disederhanakan dulu.
Nah, seperti contoh soal nomor 3. Ini Ibu hapus dulu. Nomor 3 ini bentuk persamaannya sudah bentuk eksplisit. Sudah bentuk eksplisit, Y sama X-nya sudah kepisah. Tapi di sini masih ada angka 3 nih. Nah, angka 3-nya kita hilangkan. Caranya gimana? Ini kan pengali. Berarti pengali itu supaya habis bagi 3. Ya, 3 dibagi 3 habis 1. 3 dibagi 3 1. Jadi tinggal 1 Y. Sama dengan 8-nya juga sama dibagi 3 menjadi 8/3. X-nya tulis di sampingnya saja. Ditambah 4-nya juga harus sama dibagi 3. 4/3 gitu. Jadi kedua ruas sama-sama dibagi 3 karena tujuannya menghilangkan koefisien 3 di depan variabel Y ini. Nah, udah bentuknya sudah terlihat ini. Bentuknya sudah sesuai dengan bentuk eksplisit Y sama dengan MX tambah C. Yang mana M-nya? Ini angka di depan variabel X. Nah, kebetulan di sini berupa pecahan, yaitu 8/3. Inilah nilai gradiennya. Gradien dari persamaan 3Y sama dengan 8X tambah 4, yaitu 8/3. Jawabannya D. Sekarang kita ke soal nomor 4. Untuk nomor 4 masih tentang gradien, tetapi persamaan yang diketahuinya bentuknya implisit. Nah, untuk bentuk implisit ini bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ada dua cara. Yang pertama kita pindah ruaskan, kita ubah ke bentuk eksplisit. Kita ubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita pindah ruas. X tambah 5Y dikurang 3 sama dengan 0. Y-nya kita tinggalkan tetap di sebelah kiri. 5Y gitu ya, sejajarkan tulisnya dengan atas. Sama dengannya juga sama, sejajarkan dengan atasnya. X-nya pindah dari ruas kiri pindah ke sebelah kanan. Berarti tadinya kan positif menjadi negatif X. Min 3 juga sama. Tadinya di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan jadi plus 3. Sampai di sini sudah bentuk eksplisit. Y dan X-nya sudah terpisah. Tapi di sini masih ada angka 5. Nah, 5-nya kita habiskan. Berarti semuanya dibagi 5. Ini 5 dibagi 5 tinggal 1Y. Kemudian min 1, ini ada angka 1 ya. Berarti min 1 dibagi 5, jadi min 1/5 X. 3-nya juga sama dibagi 5, menjadi 3/5. Gitu, jadi semuanya dibagi dengan 5. Nih, ini dibagi 5 habis, ini dibagi 5, ini dibagi 5. Gitu. Kalian tulisnya di baris baru seperti ini. Nah, ini sudah terlihat. Gradiennya sudah terlihat. Yang mana gradiennya? Nih, angka yang nempel dengan variabel X, koefisien. Nih, koefisien X-nya yaitu negatif 1/5. Jawabannya B. Tuh, itu kalau cara pindah ruas. Nah, bagaimana dengan cara yang lain? Ada cara lain, yaitu menggunakan rumus M sama dengan minus A/B. Asal muasal rumus ini sudah pernah Ibu bahas. Ini juga asal muasalnya dari pindah ruas. AX dipindah, C-nya dipindah sehingga dihasilkan Y sama dengan min A/B X tambah min C/B. Sehingga diperoleh gradien untuk bentuk implisit itu sama dengan negatif A/B. Jadi kita tinggal mengidentifikasi nih. Dari persamaan X ditambah 5Y dikurang 3 sama dengan 0, A-nya yang mana? A itu koefisien dari X, berarti ini A-nya ini. Kalau tidak ada angkanya berarti itu 1. A-nya 1, ini B-nya. B-nya 5. Nah, kita masukin ke rumus. M sama dengan min A/B. Jangan lupa Ibu selalu mengingatkan
tulis selalu rumusnya. Biasakan tulis dahulu rumusnya. Min 1/5. Selesai. Memang ini lebih simpel, nggak perlu pindah ruas ya. Yang penting tepat dalam mengidentifikasi A-nya yang mana, B-nya yang mana. Dan tahu cara penggunaan rumus ini. Tuh, biasanya kadang negatifnya ini suka ketinggalan. Tuh, jangan lupa dari rumusnya tuh sudah ada tanda minnya, min A/B. Silakan mau pakai cara pindah ruas atau mau pakai cara rumus min A/B, silakan. Yang penting paham. Tuh, jangan sampai menggunakan rumus smart ini, rumus cepat ini, tapi tidak paham cara menggunakannya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui persamaan garis lurus, ada dua persamaan. Yang pertama, X tambah 3Y sama dengan 2. Yang kedua, 4Y sama dengan 12X dikurang 8. Tentukan kedudukan kedua garis tersebut. Oke, kita bahas lagi ya, kita review kembali. Kedudukan kedua garis itu ada 4. Yang pertama, yaitu berhimpit. Berhimpit itu yang bagaimana? Kalau digambar kira-kira gini. Jadi ada dua garis atau lebih, dia numpuk di satu jalur. Jadi berada di satu jalur yang sama. Artinya apa? Titik-titik yang dilaluinya sama. Titik koordinat yang dilaluinya sama dan kemiringannya sama. Nilai kemiringannya sama. Jadi ciri-ciri berhimpit itu gradiennya sama, gradien persamaan 1 sama dengan gradien persamaan 2, dan nilai konstanta 1, C1 sama dengan C2. Gitu. Kemudian yang kedua, sifat kedudukan garis yang kedua, sejajar. Nah, sejajar ini seperti rel kereta api ya, gini. Jadi kemiringannya sama. Kemiringannya sama tetapi berada di jalur yang berbeda. M-nya sama, gradiennya sama, tetapi C-nya tidak sama. Artinya nilai konstantanya berbeda, berarti titik-titik koordinat yang dilaluinya pun berbeda. Itu nih di jalur masing-masing, hanya kemiringannya saja yang sama. Karena kemiringannya sama, ini tidak akan pernah berpotongan, makanya disebut sejajar. Kedudukan yang ketiga, ini Ibu hapus dulu. Yang ketiga namanya berpotongan. Berpotongan itu yang bagaimana? Ketika dua garis memiliki kemiringan yang berbeda, ya, walaupun misalkan sama-sama ke kanan, tapi miringnya beda nih. Nilai kemiringannya beda. Ini pasti lama-lama akan bertabrakan atau berpotongan. Pasti lama-lama akan berpotongan. Jadi ciri-cirinya gradiennya tidak sama. Gradiennya tidak sama. Mau sama-sama positif, mau sama-sama negatif, atau yang satu positif, yang satu negatif, angkanya berbeda, itu namanya berpotongan. Kedudukan yang keempat, tegak lurus. Sebenarnya tegak lurus ini juga berpotongan, tapi lebih tepatnya berpotongan tegak lurus. Itu yang seperti apa? Jadi misalkan yang satu ke kanan, maka garis yang satu laginya pasti ke kiri, pasti berlawanan arah. Kalau satu ke kanan, satunya pasti ke kiri. Dan membentuk sudut 90 derajat. Dan ciri-ciri lainnya, antara M1 dengan M2, itu kalau dikali, M1 dikali M2, hasilnya sama dengan minus 1. Jika dikali, hasilnya minus 1. Jadi kalau M1-nya positif, yang M2-nya ini negatif ya. Dia kebalikannya atau sebaliknya, kalau M1-nya negatif, M2-nya positif dan angkanya berkebalikan.
Ciri-cirinya gitu, berkebalikan. Oke, kita sudah tahu 4 kedudukan garis sejajar, berhimpit, berpotongan, dan tegak lurus. Sekarang kita identifikasi soal nomor 5. Untuk tahu kedudukannya apa, tentunya kita harus mengecek dari segi gradien dan konstantanya. Pertama kita cek gradiennya dulu. Untuk persamaan yang pertama, X tambah 3Y sama dengan 2. Ini bentuknya bentuk persamaan implisit ya. Bentuk persamaan garis lurus implisit. X sama Y-nya masih nyatu. Kalau mau dipindah ruas silakan. Kalau mau pakai rumus min A per B juga silakan. Min A-nya 1 per B-nya ini 3. Jadi min 1/3. Ini untuk M1. Kita cari M2-nya sekarang. Nanti kalau gradiennya ternyata sama, baru kita cek konstantanya ya. Kita cek gradiennya dulu. Persamaan yang kedua, 4Y sama dengan 12X dikurang 8. Nah, ini sudah bentuk eksplisit. Tetapi di sini masih ada angka 4. Ada angka 4. Ini kita habiskan 4-nya. 4 dibagi 4 tinggal 1Y. 12 dibagi 4 jadi 3X. 8 dibagi 4 jadi minus 2. Ini ibu jawabnya langsung ya, nggak ibu tulis 12/4, 8/4 gitu. Dari sini sudah terlihat gradiennya. Nih, Y sama dengan MX tambah C. Udah kelihatan M-nya yang nempel dengan variabel X. Gradiennya sama dengan 3. Ini untuk M2. Nah, sekarang kita sudah punya 2 gradien. Ada M1 min 1/3 dan M2 3. Gradiennya berbeda. Yang satu negatif, satunya positif. Dan angkanya kalau kita lihat ternyata ini berkebalikan. Coba kita cek. Apakah M1 dikali M2 ini hasilnya min 1? Min 1/3 dikali 3. Sama dengan 3 dikali 1 dibagi 3 ya, sama dengan minus 1. Ternyata memenuhi sifat ini, berarti kedudukannya adalah tegak lurus. Karena tegak lurus itu ciri-cirinya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi kalau dari gradiennya sudah terlihat berbeda, nggak perlu ngecek konstantanya. Kecuali ketika kalian identifikasi ternyata gradiennya sama, barulah dicek konstantanya berapa. Karena bisa jadi konstantanya sama. Kalau konstantanya juga sama, berarti berhimpit. Kalau konstantanya berbeda, tetapi gradiennya sama, berarti sejajar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini sudah mulai pertanyaan mengenai persamaan garis lurus. Yang ditanya persamaan garis lurusnya. Kita data dulu, yang diketahui ada gradien 2, kemudian ada titik 1, minus 3. Ini X1-nya, ini Y1. Kita masukkan ke rumus menentukan persamaan garis lurus. Y dikurang Y1, jangan lupa selalu tulis rumus terlebih dahulu. Sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke, kita masukkan ke rumus. Ibu pindah nulisnya di samping ya. Y dikurang, Y1-nya min 3, berarti Y dikurang min 3. Atau kalau mau langsung aja jadi plus ya. Min ketemu min nanti jadi plus langsung gitu. Sama dengan M-nya 2 dikali X dikurang 1. Nah, ini kita selesaikan tandanya. Jangan ditulis terus-terusan min kali min gini. Kita sederhanakan, min ketemu min ini jadi plus. Y ditambah 3 sama dengan, ini kita kali pelangi, 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, minus 2.
Sebelum kita pindah ruas kiri dan kanan, kita lihat bentuk jawabannya. Di sini di bentuk optionnya, semua bentuknya implisit, sama dengan 0. Dan X-nya positif. X-nya yang positif berarti, ini kan X-nya sudah positif ada di kanan. Nah, jadi jangan X-nya yang dipindah ke kiri, Y-nya aja yang kita pindah ke kanan. Ya, bayangkan Y dan plus 3 ini kita pindahkan ke kanan. Pindah ruas ke kanan. Tuh, 3-nya juga sama, kita pindah ruaskan ke kanan. Menjadi 2X. Tadinya Y-nya positif, pindah ruas jadi min Y. Kemudian plus 3, tadinya positif 3, berarti jadi min 3. Jangan lupa ini disambung dengan negatif 2. Negatif 2 kan dari awal memang di sebelah kanan ya. Ini ibu karena nggak muat nulisnya, jadi ibu geser agak ke kiri dikit. Ibu ulangi. 2X dikurang Y dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 0. Selesaikan. Dua suku yang sejenis ini. 2X dikurang Y. Negatif 3 dikurang 2, hutang 3, hutang lagi 2, sama dengan minus 5, negatif 5, sama dengan 0. Coba, ketika kita memilih jawabannya juga hati-hati, karena ini mirip-mirip. Mana jawabannya yang sesuai? Yang C, 2X dikurang Y dikurang 5 sama dengan 0. Ya, ini Ibu hapus ya untuk nggak usah deh, soal nomor 7 jawabannya singkat nih. Nomor 7 yang diketahui melalui titik 0,7. Nah, kita tahu kalau ada titik koordinat diketahui 0, berarti ini C-nya ya. Ini C, konstantanya. Jadi kalau melewati titik 0, C ya, jadi ini 7 ini sebagai nilai C-nya. Kita pakai rumus yang Y sama dengan MX tambah C. Pakai rumus ini aja yang lebih singkat. Kalau mau pakai rumus yang seperti nomor 6 bisa nggak pakai rumus ini? Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Bisa. Mau pakai rumus ini juga bisa. Ya, tapi nanti pasti nilai Y1-nya kan 0. Gitu, akan sama aja hasilnya. Nah, ini ada yang lebih praktis, langsung pakai rumus Y sama dengan, tinggal masukin M-nya, negatif 3, X ditambah C-nya 7, udah selesai. Namun, di bentuk pilihannya tidak ada yang bentuknya eksplisit begini, bentuknya implisit semua, X sama Y-nya gabung. Jadi ini kita pindah. Siapa yang kita pindah? Coba kita lihat di optionnya. Di sini X-nya bertanda positif semua. X-nya positif nih. Oh, berarti ini min 3-nya yang kita pindah aja nih supaya jadi positif. Pindahkan ke kiri. Menjadi 3X disambung dengan ditambah Y. 7-nya biarin di luar ya. 7-nya biarkan tetap di kanan sesuai di option. Sama dengan 7. Udah selesai, 3X tambah Y sama dengan 7. Jawabannya A. Seperti itu. Nah, itu kalau kalian mengerjakannya pakai cara ya, pakai rumus. Sebenarnya kalau untuk soal pilihan ganda itu ada kelebihannya bisa pakai konsep substitusi atau coba-coba gitu. Jadi kita masukin nilai gradien dan nilai titik koordinatnya ke dalam persamaan. Coba masukin X1-nya 0, Y1-nya 7, masukin ke rumus yang A. Kita substitusi ke A. 3 dikali X, X-nya 0, ditambah Y, Y-nya 7. Apakah betul hasilnya 7? 3 kali 0, 0, 0 ditambah 7, benar 7. Cek lagi ke yang lainnya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata ada yang sama juga sesuai, kemudian cek dari gradiennya. Coba yang A, gradiennya berapa? M sama dengan minus A per B, karena bentuknya implisit ya. Min A-nya 3, B-nya 1.
Min 3 dibagi 1 sama dengan minus 3. Sesuai. Gradiennya sesuai, titik koordinatnya ketika disubstitusi juga sesuai gitu. Ya, itu kalau mau pakai cara coba-coba atau substitusi. Oke, terakhir soal nomor 8. Persamaan garis lurus yang melalui titik 5, min 2, berarti ini X1, Y1-nya, dan sejajar dengan persamaan Y sama dengan min 4X tambah 3. Nah, sebenarnya di sini infonya sudah lengkap, titik koordinatnya ada, gradiennya juga sudah ada. Dari kata sejajar ini menunjukkan bahwa garis yang akan kita cari itu kemiringannya sama dengan ini. Kemiringannya sama dengan persamaan garis ini gitu. Nah, kita lihat ini persamaan garis ini berapa? Y sama dengan min 4X ditambah 3 itu gradiennya berapa? Ini M1-nya. Gradiennya adalah minus 4, sudah kelihatan. Ini koefisien dari variabel X. M1-nya min 4. Nah, berarti yang akan kita cari itu juga gradiennya sama. M2-nya juga minus 4. Titik koordinat sudah ada 5, min 2. X1, Y1-nya. Kita tinggal masukin ke persamaan. Ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya negatif 2, berarti Y dikurang min 2, min ketemu min langsung aja ya Ibu jadikan positif, sama dengan M-nya negatif 4 dikali X dikurang 5, ya X1-nya 5, tutup kurung. Selanjutnya kita kalikan kali pelangi dulu ya, ini nih. Min 4 kali X, min 4 kali min 5. Selesaikan dulu perkaliannya. Y ditambah 2 sama dengan min 4 kali X menjadi min 4X, min 4 kali min 5, negatif kali negatif jadi positif 20. Nah, sebelum dipindah ruas, kita lihat di bentuk pilihannya. Di sini ini ada variasi ya, ada dua bentuk nih, ada yang eksplisit, ada yang implisit. Oke, kita lihat di sini yang udah kelihatan ya. Y-nya kan 1, berarti kan jawabannya antara C dan D. Yang Y-nya 1 itu C dan D. Kalau yang A dan B itu koefisien Y-nya 4, nggak sesuai. Jadi jawabannya antara C atau D. Maka kita pindah ruaskan Y-nya ya. Y-nya yang dipindah ruas menjadi min 4X. Terus Y-nya pindah jadi min Y. Oh, ternyata ini nggak ada ya. Jangan begini. Kita pindahkan X-nya ke kiri. Pindah ke kiri. 20-nya biarin aja tetap di kanan. Min pindah ruas jadi plus 4X. Y-nya di sini tetap di sebelah kiri, positif ditambah Y. Terus 2-nya kita pindahkan ke kanan, gabung sama 20. Sama dengannya lurusin sama atasnya. Sama dengan 20 dikurang 2. Kenapa dikurang? Karena tadinya positif 2, plus 2. Pindah jadi min 2. Maka disederhanakan menjadi 4X ditambah Y sama dengan 18. Selesai. 4X ditambah Y sama dengan 18. Ada nggak? Coba 4X tambah Y sama dengan 18. Nah, jawabannya yang D. Ya, begitu ya. Coba dipelajari kembali. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan videonya nanti ditonton ulang. Bisa kecepatannya diperlambat atau di pause, di stop supaya kalian bisa memahami. Jangan lupa dicatat di buku. Gitu. Sebelum kalian remedial, pelajari kembali.
Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga lebih paham dan hasilnya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.